adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat ketemu lagi sama Kak Ludi. Haleluya, senang gak nih ketemu Kak Ludi? Senang dong ya, Kak Ludi juga senang deh ketemu sama adik-adik walaupun melalui online. Oke, hari ini Kak Ludi mau cerita tentang seorang yang suka diejek-ejek. Wah, siapa nih yang suka diejek-ejek nih sama teman-temannya? Tapi dia tetap bertahan, dia tetap sukacita karena dia punya Tuhan Yesus. Siapa nih yang kayak gitu? Suka diejek-ejek di sekolah, suka diejek-ejek di rumah, suka dibully-bully. Ya, tapi tetap sukacita karena punya Tuhan Yesus yang membela. Siapa dia gerangan? Kita mau baca sama-sama di Kejadian 6. Siapa itu ya? Nah, udah siap kan Alkitabnya? Kejadian 6 ini agak panjang ya adik-adik. Nanti adik-adik baca di rumah, baca lagi di rumah setelah nonton video ini. Tapi kita mau baca dulu satu ayat. Nah, ayat 8 dan ayat 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow. Bapak Nuh, kita sebut Bapak Nuh ya. Bapak Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia tidak takut. Pada satu kali, nah untuk jelasnya kita dengar nih, kita lihat video berikut ini. Gimana? Setelah manusia jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, maka manusia hidup di bumi dan bertambah banyak. Ketika manusia mulai bertambah banyak, mereka berbuat sesuka hati mereka. Dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hal itu membuat Tuhan sedih dan ingin menghapuskan manusia dan segala yang hidup di muka bumi ini. Tetapi Tuhan mendapati seorang yang menyenangkan hatinya. Namanya Nuh. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Karena itu Tuhan ingin menyelamatkan Nuh. Maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera untuk memelihara hidupnya dan keluarganya. Tuhan berkata, Ia akan mendatangkan air bah, banjir besar yang akan memusnahkan semua yang hidup di muka bumi ini. Ia juga memerintahkan untuk membawa semua binatang berpasangan, juga makanan untuk Nuh dan keluarga, juga makanan bagi semua binatang yang akan ikut bersamanya. Lalu Nuh melakukan semua perintah Tuhan. Ia membuat bahtera sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Nuh tetap setia bekerja membuat bahtera itu, meskipun banyak orang yang mengejek dan mengolok-ngolok dia. Mereka yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nuh. Bagi mereka, Nuh orang yang aneh. Membuat bahtera di daratan dengan tidak ada alasan untuk percaya akan datangnya banjir besar. Tapi Nuh tetap percaya akan firman Tuhan. Ia dan istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga menantunya, serta semua binatang yang diperintahkan Tuhan masuk ke dalam bahtera itu. Ketika mereka telah masuk bahtera, lalu hujan pun mulai turun. Dan terbelahlah segala mata air samudera. Lihat, orang-orang yang mengejek Nuh, mereka mulai panik. Mereka meminta pertolongan. Mereka ingin masuk ke bahtera, tapi terlambat. Bahtera sudah tertutup rapat. Sementara banjir terus melanda, air makin tinggi, dan bahtera itu terapung-apung di permukaan air. Suasana yang sangat gelap dan mengerikan. Kira-kira 1 tahun kemudian, banjir telah surut dan bahtera terdampar di pegunungan Ararat.
Maka pintu bahtera terbuka, semua binatang keluar dari bahtera. Mereka melihat bumi pun mulai pulih keadaannya. Lalu Nuh dan keluarganya mengucap syukur dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya, dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Ia tidak akan lagi mendatangkan banjir yang membinasakan bumi. Dan Tuhan berkata, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu. Busurku kutaruh di awan, supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Dan itulah pelangi yang indah yang bisa kita lihat di langit sebagai tanda kasih dan janji yang kekal dari Tuhan untuk kita semua. Gimana adik-adik? Udah lihat kan videonya? Di video itu adik-adik lihat kan bahwa Bapak Nuh tetap berdoa sama Tuhan di saat teman-temannya orang-orang sejamannya itu jadi orang-orang yang jahat. Karena saking jahatnya maka Tuhan marah. Tuhan bilang, "Aku akan hapuskan semua manusia dari kolong langit ini karena mereka semua jahat." Wah, tapi Bapak Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kok bisa ya Bapak Nuh bisa mendapat kasih karunia Tuhan? Bisa, karena apa? Kita mau bahas nih. Yang pertama, karena Bapak Nuh percaya. Oke, kita mau bahas. Kakak udah catat nih. Oke ya. Yang pertama, kenapa Bapak Nuh bisa taat dan percaya sama Tuhan walaupun diejek-ejek, walaupun dia dihina-hina sama orang lain. Pertama, karena Bapak Nuh punya iman. Adik-adik tahu iman? Apa? Percaya, iya betul. Tapi iman percaya yang seperti apa? Percaya kata orang Tuhan Yesus itu baik, kata orang Tuhan Yesus itu hebat. No, tapi Bapak Nuh percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat bukan karena kata orang, karena dia mengalami, karena dia membaca firman Tuhan, yaitu ada di Roma 10 ayat 17. Mungkin saat itu waktu zaman Bapak Nuh belum ada Alkitab kayak gini ya adik-adik ya. Tapi Bapak Nuh dibilang bergaul dengan Allah, dia suka berdoa. Dia suka ketemu sama Tuhan. Oke, jadi dia bisa mendengar suara Tuhan. Dan saat ini suara Tuhan juga datang kepada kita di Roma 10 ayat 17. Coba buka. Bilang apa Roma 10 ayat 17? Bilangnya apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi adik-adik harus baca Alkitab supaya punya iman. Dan Bapak Nuh bisa taat, bisa terus percaya sama Tuhan karena dia punya iman dari suara Tuhan, dari mendengar perkataannya Tuhan. Jadi itulah yang mendasari dia untuk tetap tampil berbeda dari orang-orang sejamannya. Orangnya cuma tetangga 1, 2, 3, enggak, dari seluruh manusia di bumi saat itu hanya satu yang benar, hanya satu yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, yaitu Bapak Nuh. Wow, luar biasa ya adik-adik. Berani gak ya kita ya di lingkungan teman-teman yang mungkin jahat, teman-teman yang suka ngebully, teman-teman yang asik-asik menurut dunia, tapi kita dikucilkan karena kita berbeda. Berbeda karena kita tetap menjadi anak baik, anak yang mengasihi Tuhan Yesus, anak yang percaya sama firman Tuhan. Berani gak adik-adik? Harus berani ya, kita tampil beda karena kita punya Tuhan yang hebat. Yang kedua, Bapak Nuh bisa tampil beda, bisa berani, bisa tetap taat. Pada waktu itu ternyata ketaatannya Bapak Nuh itu juga menyelamatkan keluarganya. Yang taat dibilang di firman Tuhan, Nuh adalah satu-satunya orang yang benar saat itu. Terus keluarganya gimana ya?
Ternyata Tuhan mengasihi keluarga orang benar. Jadi kalau adik-adik hidup benar, keluarga adik-adik juga disayang sama Tuhan Yesus. Kok bisa, Kak? Firman Tuhan yang bilang. Lihat ya, kita lihat di Kejadian 6 ayat 18. Kejadian 6 ayat 18. Ayo cepat. Mana dia? Kejadian 6 ayat 18. Dibilangnya apa? Salah. Kejadian. Oh iya betul. Sorry. Mana dia ya? Ayat 8. Salah, kakak salah lihat. Kejadian 6 ayat 18 benar. Tetapi dengan engkau, kata Tuhan, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, adik-adik, imannya Bapak, iman dan ketaatan dari Bapak Nuh ini juga menyelamatkan keluarganya. Hebat kan? Jadi adik-adik, kalau adik-adik taat dan percaya kepada Tuhan, adik-adik juga berdoa untuk keluargamu supaya mereka juga diselamatkan, mendapat kasih karunia Tuhan, supaya kita semua diselamatkan. Oke. Dan di perjanjian baru dikatakan, Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita baca ya. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita baca cepat. Firman Tuhan katakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, itu perkataan Bapak Paulus kepada kepala penjara yang bertobat. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau, bukan hanya engkau yang diselamatkan, tapi engkau dan seisi rumahmu. Wah, ternyata iman kita, ketaatan kita pada Tuhan berefek juga pada orang-orang di sekitar kita. Hebat kan Tuhan Yesus kita? Hal yang ketiga, ternyata ketaatan dan iman dari Bapak Nuh. Tadi adik-adik lihat ya, Bapak Nuh lagi gergaji, ya kan? Lagi potong-potong kayu, lagi bikin bahtera. Padahal saat itu masih terang benderang. Makanya orang-orang ledek, ngapain bikin kapal di daratan, di gunung ngapain? Tuh di laut mestinya. Ngapain? Nanti akan hujan besar, katanya Bapak Nuh. Mana ada hujan, orang terang benderang, Mereka tidak percaya, diledekin sama orang-orang. Tapi Bapak Nuh tetap semangat. Tidak, Tuhanku pasti benar. Firman Tuhan ya dan amin. Jadilah bahtera itu. Pada saat bahtera itu terjadi, semua masuk. Dan diceritakan di dalam Alkitab bahwa sekira-kira 1 tahun Bapak Nuh dan keluarganya berada di dalam kapal besar itu. Sendirian, orang doang, ada AC, ada tempat tidur enak, ada film, ada games. Nggak ada sama sekali. Bayangin adik-adik, bayangin di dalam kapal bersama-sama dengan gajah, dengan jerapah, mungkin ada kecoa, ada bebek. Kalau mereka pupi gimana ya? Bau nggak ya? Mereka nggak mandi loh 1 tahun, bau nggak ya? Kebayang kan? Pasti nggak nyaman. Nah, adik-adik udah gitu pas ngelihat keluar, gelap, hujan, petir, serem. Nyaman nggak ya kira-kira 1 tahun loh di kapal itu? Bosen nggak ya? Nggak ada tuh Roblox, nggak ada tuh. Nggak ada tuh Minecraft, nggak ada tuh. Nggak ada Lego, nggak ada tuh. Mereka berdoa pada Tuhan. Nyaman gak? Secara manusia tidak nyaman. Tapi adik-adik lihat di akhir cerita Bapak Nuh ini, setelah 1 tahun kemudian ketaatan dan imannya membuahkan berkat yang besar. Apa tuh berkatnya? Yaitu kehidupan untuk selamanya, keturunan-keturunannya yang akan mengisi bumi
di hari-hari berikutnya. Dan Tuhan memberikan tandanya apa yang tadi warna-warni? Oke, betul. Pelangi. Siapa pernah lihat pelangi? Bukan digambar loh, lihat benerannya. Kalau dia pernah lihat benerannya, cakep banget. Luar biasa, keren, besar, warna-warni, cantik sekali. Itulah kehebatannya Tuhan Yesus. Karena sejak saat itu Tuhan berkata, aku tidak akan lagi memusnahkan manusia di kolong langit. Semua karena apa? Semua hasil dari ketaatan dan iman Bapak Nuh kepada Tuhan Yesus yang tidak tergoyahkan oleh kondisi apapun. Walaupun gak enak, walaupun gak nyaman, dia tetap taat dan dia tetap percaya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan juga buat Bapak Nuh. Tepuk tangan juga buat siapa ya? Buat semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, jadi kita semua harus tetap percaya, taat, denger-dengeran sama firman Tuhan. Sama siapa Kak? Sama firman. Makanya firman yang mana Kak? Nah, makanya adik-adik harus baca firman Tuhan setiap hari. Firman itulah surat cinta Tuhan buat kita. Surat cinta, perintah Tuhan untuk kita. Itu yang harus kita dengar-dengeran kita akan lakukan di dalam kehidupan kita supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya kita yang diselamatkan masuk surga, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan masuk surga sama-sama dengan kita. Senang kan? Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kalau tidak panjangkan, nanti adik-adik baca seluruhnya dari Kejadian 6 ini. Dan adik-adik tetap baca firman Tuhan. Jaga hubungan kalian, bergaul karib dengan Tuhan seperti Bapak Nuh. Amin. Amin, haleluya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjaga kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca setiap hari Tuhan. Dan berikan kami hati yang dengar-dengaran untuk selalu taat melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.